Albert Masli, seorang motivator termuda se-Asia. Jadi menurut saya sih bukan hanya motivator yang harus peduli pada makhluk hidup. Kalau Pontianak mau buka boleh. Boleh aja, nanti kalau Albert kesini buka sama-sama kita di sini. Siap. Halo guys, welcome to podcast pertama dari Metatera. Saya Leonardo, anggota dari tim Metatera Channel, akan menjadi host kita pada podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kolaborasi dengan Yayasan Metadharma, sebuah yayasan di Pontianak yang spesial mengundang seorang guest untuk sharing bersama dengan kita mengenai peran anak muda terhadap kepedulian dan mencintai makhluk hidup. Guestnya siapa? Guestnya adalah Albert Masli, seorang motivator termuda se-Asia dengan usianya yang 21 tahun berhasil mencetak rekor muri, bahkan Asian Book of Record, guys. Bayangkan aja, di usia 21 tahun, masih muda, udah meraih prestasi yang luar biasa dan membanggakan Indonesia. Kebetulan kita udah terkonek dengan Ko Albert, jadi kita langsung saja nyapa Ko Albert via Zoom ini. Hai Ko Albert, apa kabar? Halo teman-teman Pontianak, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, stay safe ya. Karena apa? Karena kita tahu COVID ini sangat mengerikan. Pandemi ini memberikan efek yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Jadi yang terpenting adalah kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Iya, benar sekali. Di Medan kabarnya gimana kok? Jadi untuk saat ini di kota Medan, semua wilayah Medan sudah pada zona merah. Jadi kita sebagai warga Medan sudah seharusnya betul-betul harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kenapa? Kadang saya lihat di jalanan masih banyak orang yang berkumpul ramai-ramai, ya, nggak pakai masker. Jadi menurut saya itu betul-betul bahaya ya. Apalagi kita saat ini dalam zona merah. Jadi yang terpenting dalam COVID ini adalah kita bisa mengontrol diri kita dan menjaga kebersihan. Iya, benar sekali. Higienitas dan juga stay control itu hal terpenting dalam menghadapi pandemi ini. Jadi tetap stay healthy dan stay safe ya Ko ya di sana ya. Oke Niko, jadi kayak tadi kita bakal bahas temanya itu yang tadi, peran anak muda terhadap kepedulian dan mencintai makhluk hidup. Nah, menurut Ko Albert sebagai seorang motivator, youngest inspirator lagi kan, mencintai makhluk hidup itu apa ya Ko? Kalau menurut saya pribadi, mencintai makhluk hidup itu sangat penting. Apalagi hari ini kita sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, dengan kepala menghadap langit, kaki menginjak bumi. Kita sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, sudah seharusnya kita menjaga keseimbangan ekosistem di bumi ini. Kita tahu setiap makhluk hidup itu mempunyai hak untuk hidup. Sekecil apapun makhluk hidup tersebut, mereka sama-sama mempunyai hak untuk hidup. Tidak peduli dia hewan mamalia, apakah dia dari aves, dari burung-burung, dan apakah dia dari hewan reptil. Sebesar apapun, sekecil apapun, mereka sama dengan kita semua. Mereka mempunyai perasaan, mempunyai keluarga, dan mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup. Jadi kita sebagai manusia sudah sepantasnya kita harus menjaga ekosistem tersebut. Ya, benar sekali kok. Dengan adanya makhluk hidup yang lainnya seperti binatang dan hewan itu sebenarnya membantu kita untuk menjaga ekosistem yang ada di bumi. Membantu menjaga rantai kehidupan yang ada di bumi. Dengan begitu bumi bisa lebih sehat dan kita juga dapat menikmati kondisi yang baik juga di bumi ini. Jadi nggak banyak bencana alam atau mungkin global warming. Salah satu faktornya adalah dikarenakannya berkurangnya hewan-hewan yang membantu menjaga ekosistem ini. Nah, biar kita bisa lebih mendalami apa itu mencintai makhluk hidup kok, kayaknya lebih bagus kalau kita bahas kasus aja. Jadi ada 2 kasus yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kasus ekor gajah dan seekor orangutan yang kedua. Nah, jadi kasus pertama itu soal gajah di India yang mati karena bom buah. Iya, jadi beberapa minggu yang lalu saya juga barusan dengar berita tersebut. Kita tahu berita tersebut betul-betul sangat viral di media. Oke, itu yang membuat saya tertarik kenapa untuk membaca berita tersebut. Jadi setelah saya baca, ternyata gajah tersebut memakan nanas yang di dalamnya berisi petasan. Dan ternyata pada saat dia makan, petasannya meledak di mulutnya. Tentunya itu akan melukai mulutnya
lidahnya bahkan rahangnya, sehingga dia kesulitan untuk makan dan minum. Dan ternyata setelah dicek, gajah tersebut juga sedang hamil. Jadi menurut saya betul-betul gajah tersebut sangat kasihan sih. Kayak setelah saya baca beritanya, orang juga berusaha untuk menolong gajah tersebut, ternyata tidak sempat untuk diselamatkan. Karena beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, gajah tersebut meninggal di sungai. Itu bro, yang saya dengar. Iya kok, benar sekali. Bayangin aja kalau misalnya kita dalam keadaan mulut kita terluka lalu gak bisa makan beberapa hari. Belum lagi, ini gajahnya kondisinya lagi hamil. Pasti sakitnya luar biasa dan merasa tersiksa sekali. Selama beberapa hari gak bisa makan, gak bisa minum, dan bawa kandungan. Dia pasti berpikir bagaimana nasib kandungannya nanti. Pasti sungguh sedih sekali kondisinya kayak gitu. Nah, tapi kok di dalam kasus gajah ini, Leo dengar, bom buah ini sebenarnya nggak dikasih makan ke gajahnya. Cuman bom buah ini memang sering ditemukan di sekitar pemukiman rakyat di sekitar sana. Soalnya untuk mengusir hewan-hewan liar yang mengganggu perkebunan. Nah, menurut Koko, cara seperti ini atau kondisi ini gimana ya, Kok? Oke, baik. Kalau menurut pandangan saya, cara tersebut betul-betul sangat ekstrim, betul-betul sangat kejam. Kenapa? Karena ya kita bayangkan buah berisi bom, berisi petasan, dan dimakan oleh makhluk lain, tentunya itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa, bahkan nyawanya juga sangat bahaya. Jadi menurut saya, kita bisa gunakan cara yang lain, untuk mengusir hewan-hewan liar tersebut. Tidak harus kok menggunakan makanan atau buah yang berisi petasan. Ya betul ya, harusnya kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal sehat dan akal budi, yang pintar ini harusnya bisa memikirkan cara apa yang lainnya bisa kita gunakan untuk mengusir hewan. Nggak perlu pakai cara yang membahayakan eksistensi kehidupan makhluk lainnya, bahkan juga bisa berbahaya bagi manusia ya, Ko ya? Iya, betul. Tapi kebetulan ada informasi terbaru, katanya hewan ini atau gajah ini udah dikremasikan dengan cara yang secara hormat lah mengkremasikan gajah ini. Dan pemerintah juga udah turut berpartisipasi dalam penanganan kasus ini. Jadi syukurlah kasus gajah ini artinya masih banyak masyarakat yang peduli dan masih menghargai kehidupan daripada sang gajah meskipun udah telat. Oke kok, jadi kita bakal masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang terjadi di Indonesia nih. Kasusnya sekitar tahun lalu, di akhir tahun 2019 di Sumatera. Kisahnya ini ada seekor orang utan yang ditemukan kondisinya dalam keadaan buta dan luka-luka. Dari hasil investigasi dan penelitian, ternyata orang utan ini di tubuhnya ada sebanyak 24 peluru kok yang menancap di badannya. 16 di kepala, 4 di kaki, 3 di panggul, dan 1 di bagian perut. Coba kita bayangin kalau kita sebagai manusia ditembak oleh senapan angin yang nggak ada pelurunya aja, sakitnya luar biasa. Bisa sampai memar malah. Tapi kalau misalnya ini hewan ada pakai peluru lagi, nancep di badan, di kepala, di kaki, panggul, bahkan perut. Sampai bikin kebutaan ke orang utannya. Ini sungguh kejam sekali sih. Menurut pandanganku Albert sebagai seorang motivator yang juga peduli terhadap makhluk hidup, apa sih yang seharusnya kita lakukan, atau mungkin ini apa ya menurutku Albert kasus kayak gini? Jadi menurut saya sih bukan hanya motivator yang harus peduli pada makhluk hidup, namun setiap insan, setiap manusia, kita juga harus peduli pada setiap makhluk hidup. Karena sekali lagi kita ini adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, tentunya kita harus bisa menghargai makhluk hidup yang lain. Karena sekali lagi setiap makhluk hidup itu punya hak untuk hidup, punya hak untuk bebas. Kita tahu bahwasannya orang hutan tersebut ya betul-betul kasihan sih. Kita bayangkan ada 24 peluru yang melukai badan orang hutan tersebut. Kita bayangkan saja kalau hari ini tubuh kita gores pakai pisau, satu gores saja itu udah sangat perih. Kita bayangkan ini ada 24 tembakan yang ditembak pada orang hutan tersebut. Dan sampai orang hutan tersebut buta. Dan saya rasa ini merupakan perbuatan yang sangat kejam. Bukan hanya free ke manusia, dan kita juga harus free ke hewanan menurut saya. Itu bro. Free ke hewanan juga ya Ko ya. Intinya sama-sama hidup. Oke. Iya benar.
Bayangin kalau misalnya ini terjadi pada kita, seakan-akan kita dibully oleh diri kita sendiri sesama manusia. Ini ke hewan, jangan semerta-merta karena hewan nggak bisa melawan atau mungkin hewan nggak bisa bersuara, terus kita bisa yang namanya menyiksa hewan dengan seperti itu ya, Ko ya. Nah, sebelumnya... Iya, karena saya rasa manusia tuh bahkan lebih buruk dari hewan. Itu menurut saya. Kenapa tuh, Ko? Ya mungkin saya rasa mereka ada kepuasannya sendiri, betul ya. Kita lihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tidak mencerminkan manusiawi menurut saya. Jadi tentunya kita ingat harus lebih menghargai makhluk hidup lainnya, oke? Dan harus menjaga ekosistem yang ada di dunia ini. Iya betul kok. Terkadang memang ada manusia-manusia yang memiliki kepuasan tersendiri saat menyiksa hewan, bahkan manusia kok. Soalnya dimulai dari hal kecil ini. Dimulai dari menyiksa hewan, pelan-pelan berangsur-angsur menyiksa manusia atau sesama kita. Ini yang berbahaya. Mungkin banyak orang menyepelekan ya kok ya. Tapi kalau dibiarin, ini bisa menimbulkan suatu keadaan yang benar-benar nggak bisa dipikirin lagi deh oleh kita manusia. Nah, ini kemarin Leo juga ada pantengin media sosialnya Ko Albert. Ko Albert itu join dalam suatu komunitas yang namanya Kwangming ya kok. Iya, Kwangming Community, betul. Kwangming Community ya, itu komunitas anak-anak remaja kan kok? Iya. Di Medan gitu? Iya di Medan. Kok Pontianak mau buka boleh? Boleh aja, nanti Ko Albert kesini buka sama-sama kita di sini. Siap. Ko Albert sering bersama dengan anak muda nih kok, sering bersama dengan remaja. Kira-kira ada gak kok saran atau mungkin bagaimana supaya kita anak-anak muda dan remaja, khususnya remaja Indonesia, turut serta dalam yang namanya menyebarkan rasa kepedulian terhadap makhluk hidup. Jadi di Medan kita ada buka satu komunitas khusus untuk anak-anak muda, SMP, SMA, dan mahasiswa. Jadi komunitas ini dibuka tujuan untuk apa? Ada untuk menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan dirinya, untuk memperdalam bakatnya, okay? Dan untuk berteman, mendapatkan koneksi yang lebih luas. Dan di dalam komunitas tersebut kita juga sering ada event-event yang cukup positif. Oke, contohnya ya event untuk mencintai makhluk hidup, event untuk memerangi narkoba, event untuk mengembangkan diri anak muda, dan sebagainya. Jadi menurut saya komunitas itu sangat penting. Kenapa? Di dalam komunitas itu kita bisa saling belajar. Setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada 100 orang, tentunya ada 100 orang yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa saling belajar. Terutama kalau dalam komunitas tersebut kita bisa buat event, contohnya event mencintai makhluk hidup. Nah, di sana kita bisa memberikan edukasi kepada anggota-anggota yang kita miliki. Kenapa kita harus mencintai makhluk hidup? Kenapa kita harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Itu bro, menurut saya. Wah, jadi di Kwangming Community ada banyak kegiatan yang membangun anak muda ya, kok ya? Saya melihat anak-anak muda tersebut yang bergabung dalam event kita, mereka cukup antusias, mereka sangat semangat. Kenapa? Karena di Medan jarang ada komunitas anak muda yang saling belajar, saling melakukan aktivitas sosial, sangat jarang. Jadi melalui event tersebut, mereka juga sangat antusias. Mereka juga sangat mengharapkan ada event-event yang berikutnya ke depannya. Karena ya ada COVID-19 ini, event kita terpaksa harus istirahat sejenak. Dan kami juga sudah ada ucapkan backup plan. Nanti ke depannya saat COVID ini berakhir, apa yang akan kita lakukan. Oke, kemarin di event terakhir sebelum COVID, kita ada melakukan event namanya event pelepasan satwa. Jadi kami ada beli demikian banyak satwa untuk dilepaskan. Ada burung merpati, burung perkutut, oke, ada banyak deh makhluk-makhluk yang kami lepaskan. Oke, bahkan ada lepaskan kata, ikan, dan sebagainya. Kalau siluman kami nggak lepaskan, buaya darat kami nggak lepaskan, ya. Jadi kami melepaskan makhluk hidup itu apa? Ya, kami edukasi anak-anak muda agar mereka mempunyai satu sifat yaitu welasasi, yaitu merasa empati. Jadi mereka kami edukasi untuk belajar
mencintai makhluk hidup. Jadi anak-anak juga sangat antusias, mereka juga sangat bahagia bisa ikuti event tersebut. Dan selain kami melakukan event pelepasan sawah tersebut, setelah selesai kami juga langsung lanjut outbound training. Jadi di sana kami ada buat outbound, mereka ada main games, untuk melatih kekompakan, makan bersama, banyak deh event-eventnya. Kelak Pontianak harus ada. Ditunggu ya di Pontianak ya, pasti seru tuh. Nah, oke kok. Jadi itu aja podcast kita pada hari ini. Kita sharing bersama sampai itu aja. Thank you kepada Ko Albert yang udah jadi narasumber. Jadi di sini kami orang-orang Pontianak menunggu kehadiran Ko Albert Nasri untuk membuka Kwangming Community dan membuat kegiatan-kegiatan menarik yang tadi baru disebutkan ya. Nah, jadi itu aja. Semoga Ko Albert tetap stay safe, stay healthy, dan terus menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Oke, semoga kelak ada waktu dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan di Pontianak. Oke, pesan saya untuk teman-teman di Pontianak, ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay safe. Dan ingat, yang terpenting adalah Anda semua harus menginspirasi anak-anak muda lainnya. Oke, thank you. Oke, thank you Ko Albert, thank you ya udah sharing bersama pada podcast kali ini. Bye-bye. Bye-bye. Nah, thank you so much buat teman-teman yang udah ikutin podcast kali ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan podcast ini, like, comment, share, and subscribe Metatera Channel. Karena pastinya kita bakal ngundang pembicara-pembicara dengan topik-topik menarik untuk dibahas di podcast selanjutnya. Sekian podcast kita kali ini. See you next time.